Kalau menurut aku kegiatan lapang tuh seru ya, kayak ngerasa main gitu tapi sambil belajar. Salam Manggrover. Perkenalkan, nama saya Hikmah Rizky dari Program Studi Teknologi Kelautan dari Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Dan saya Resti Agustiani dari Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, Program Studi Teknologi Kelautan. Untuk praktik kerja lapang 3 saya yaitu mengenai tentang tutupan kanopi, dan untuk yang kedua, judul kedua atau KPA-nya yaitu tentang pemetaan kondisi mangrove berbasis drone di kawasan Semarang Mangrove Center, Mangunharjo, Kota Semarang. Di sini kami sedang menjalankan praktik kerja lapang 3 dan KPA, kerja praktik akhir. Di sini saya mengambil topik penanaman untuk keberlanjutan dan kelestarian pesisir Pantura dan melanjutkan judul tersebut ke analisis hasil penanaman. Untuk banyak dibantunya, sangat banyak dibantu. Dan untuk kendalanya mungkin akses jalan sama kondisi cuaca. Pas pengambilan datanya itu sangat berpengaruh, saat kondisi cuaca sih yang sangat berpengaruh pas pengambilan data saya. Apalagi saya kan mengambil tentang drone. Kalau dibantu, dibantu oleh Mbak Rena dan Mas Bambang. Dibantu untuk Mas Bambang dibantu untuk pengambilan data drone. Kalau Mbak Rena membantu dokumentasi dan untuk pengambilan parameter lingkungan. Kalau menurut aku kegiatan lapang tuh seru ya, kayak ngerasa main gitu tapi sambil belajar. Kalau untuk kendalanya sama kayak Hikmah tadi, cuaca. Pernah juga pas lagi penanaman itu tuh hujan, dan kalau di lokasi penanaman mangrove itu kan lumpur ya, jadi kayak susah gitu jalan di lumpur. Sama kan kalau di lapangan tuh kita ada alat elektronik, kamera gitu kan, kena hujan. Sejauh ini kami magang di Ikamat sangat-sangat dibantu. Terus untuk saat mau pengambilan datanya, kami itu bakalan dibekali terlebih dahulu tentang materi, teknik pengambilan data, terus data-data apa saja yang akan diambil. Itu sangat membantu bagi kami yang akan mengambil data di keesokan harinya. Kalau menurut aku di sini tuh sangat membantu. Gimana ya? Kalau dikategorikan tuh kayak membantu, tidak membantu, sangat membantu. Ikamat tuh yang membantu. Ya. Pokoknya keren sih Ikamat. Nggak cuman di lapangan ya. Kita tuh sebelum turun ke lapangan dibekalin dulu materi. Jadi pas kita turun ke lapangan tuh tidak dalam keadaan kosong. Kita tuh kayak udah ada gambaran sebelum turun ke lapangan. Untuk PKL 3 saya yaitu tentang kanopi, cara pengambilannya, terus kalau cara pengambilan tutupan kanopinya menggunakan kamera HP itu seperti apa, itu saya diajar dari awal caranya, tekniknya, terus posisi kameranya itu di mana, terus perlu pengambilan berapa titik untuk satu plotnya, itu kami benar-benar diajar dan dibekali oleh waktu itu. Untuk pembekalannya diberikan oleh Mas Agape. Untuk awal kami sampai kan itu sampai di sini kami dibekali dengan materi pengenalan terlebih dahulu tentang apa itu mangrove, terus jenis-jenis mangrove itu seperti apa, terus ada berapa jenis sih mangrove yang ada di Semarang ini. Terus apa saja sih kegiatan yang kami lakukan di Ikamat ini, yaitu tentang monitoring, tentang adopsi, itu kami diajarin dari nol. Kalau dari aku di sini tuh kita diajarin benar-benar yang dari dasarnya, misalnya kayak mangrove kan, bukan sekedar diajarin nanam mangrove, ngolah data apa segala macam, tapi kayak mangrove, apa sih pentingnya mangrove gitu. Ternyata mangrove itu penting gitu kan, kayak untuk menahan abrasi sebagai tempat biota asosiasi berkembang biak. Nah, hal-hal dasar seperti itu aja kita tuh dijelasin, diajarin gitu kan. Nah, terus kayak untuk ngolah data, penyusunan laporan, kita tuh didampingin, gak cuman kegiatan lapang. Kan untuk PKL 1 dan kedua kami itu berbeda. Saya PKL 1, PKL 2 ngambil terumbu karang. Jadi untuk PKL 3 dan KP ini untuk ke mangrove, memang kayak
pengalaman baru, terus cara adopsi mangrove, monitoring mangrove itu diajarin di sini. Kalau untuk keterampilan di Ikamat ini kan kegiatan lapang sama kegiatan di kantor itu menurut aku seimbang ya. Jadi kalau untuk keterampilan di lapangan lebih ke cara kita pengambilan data lapang, terus kayak penanaman mangrove. Mangrove ditanam kan bukan cuman dibiarin gitu kan, tapi harus dimonitoring, banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan. Terus komunikasi sama masyarakat sekitar, terus kerja sama tim tuh sangat dibutuhkan di lapangan. Untuk selama kami di sini ada tugas kayak penanaman, terus ada tugas yang di kantor, misal paling kayak kita nyiapin alat iya, gitu nyiapin kan. alat. Nyiapin alat sebelum dilakukan penanaman besok. Iya. Terus kalau tugas tuh rata sih. Misalnya kalau di lapangan kan kayak ngelakuin penanaman, itu tuh bukan kayak tugas buat kita aja, tapi kita tuh lebih ke membantu gitu. Iya. Kita kan di situ belajar juga. Iya. Terus tugasnya kayak sesuai aja sih sama topik yang kita ambil. Jadi kalau dikasih tugas juga tuh lebih ke belajar. Selama kami di Ikamat, pemahaman kami tentang mangrove sendiri itu sangat-sangat meningkat ya. Soalnya mulai dari kayak cara penanamannya, terus proses-prosesnya, jenis-jenisnya itu kayak kami baru mempelajari lebih dalam lah tentang kayak jenisnya, terus rehabilitasinya, cara monitoring yang benar itu seperti apa, cara pemantauan yang benar itu seperti apa. Itu sangat-sangat menurut saya sangat meningkat di hidup saya dan pengalaman magang saya ini. Selama di Ikamat, pemahaman saya tentang mangrove itu tuh sangat meningkat. Dari yang awalnya saya tahu mangrove itu pohon di pesisir sebagai penahan abrasi, ternyata di Ikamat aku tuh dikenalin kalau mangrove tuh bisa dibikin batik, bisa dibikin makanan, diolah jadi kopi, jadi tepung. Itu tuh menurut aku keren ya. Terus ternyata mangrove juga bisa menyerap karbon dan menyimpan karbon lebih lama. Untuk fasilitas yang mendukung selama kami magang di Ikamat ini banyak fasilitas yang sangat mendukung untuk judul magang kami di sini. Semisal untuk parameter air sama kayak mengecek kualitas air itu sangat kayak pH, terus ada refraktor, terus ada untuk termometer. Itu sangat-sangat membantu kami saat pengambilan data. Untuk fasilitas di Ikamat menurut aku sangat layak sih. Kita di sini kan dari motor juga kita dikasih, terus kayak alat pengambilan data seperti alat pengukuran kualitas perairan, terus alat-alat untuk di lapangan itu tuh ada, terus drone untuk ngambil data citra itu tuh ada, terus didampingin juga. Di sini kita tuh bukan cuma diajak belajar, diajak mikir, tapi kita juga diajak seru-seruan, kita diajak makan, terus jalan-jalan bareng-bareng, dan itu tuh bareng-bareng. Nah, terus kayak ada juga olahraga mingguan seperti badminton, terus pernah juga pedal. Itu tuh kegiatan-kegiatan di luar kantor tuh menurut aku kayak harus dipertahankan sih, benar-benar harus dipertahankan, karena itu tuh bisa jadi wadah tempat kita saling kenal. Terus kayak kami kan anak magang, di situ tuh kita bisa enjoy, bisa fun, bisa jadi diri sendiri, pokoknya bisa jadi tempat saling mengenal. Kalau berkesan, semuanya pasti berkesan ya, karena kayak dari Mas Ganis aja selaku direktur itu tuh baik banget. Terus kayak Mas Paspa, Mbak Farah. Nah, tapi kalau yang paling berkesan menurut aku kayak, karena aku lebih untuk kegiatan lapangan sering kan, jadi lebih dominan ke Mbak Rena, kayak Mbak Fitri juga, terus Mas Bambang, ada Mas Anggoro juga, Mas Agape itu. Lebih sering Mbak Rena sih sama Mbak Fitri sering ditanya-tanya gitu kan. Ya, sama ada sekarang lagi kan kerja kita tanya-tanya. Ada Mas Rian, terus jadi kayak lebih banyak untuk kita kayak konsultasi, bertanya, terus untuk yang berkesan, semua berkesan sih, apalagi untuk tim lapangan. Terus ada kalau di kantor ada Mas Yusro lucu soalnya. Ya, Mas Yusro lucu banget. Yusra lucu, terus ada Mbak Ega, terus ada Mas Alpian yang selalu
kayak ngasih kami materi yang awal-awal kami datang itu Mas Alfian yang sering masuk sih ya, lebih sering memberi materi. Terus Mas Anggoro yang selalu ngingetin kayak vlognya gitu. Udah belum? Udah belum? Menurut aku karyawan-karyawan di Ikamat tuh effort sih buat anak magang. Jadi kayak lagi kerja juga kalau kita tanyain pasti ngeladenin gitu. Iya, kayak walaupun kayak Mas Bambang kan sambil bersanda gitu. ya kita Tapi masih nggak magang. bikin kita kayak takut nanya gitu. Untuk pengalaman paling berkesan pas kami nyampe sih di sini. Pas kami nyampe masuk ke Ikamat, kami kayak disambut dengan kayak welcome gitu orang-orangnya. Itu kayak berkesan, kayak kesan awal kami ya, oh ini rasanya kayak diterima, terus dianggap ada, itu kayak ngerasa kayak oh kami dianggap kok di sini seperti itu. Terus berkesan pas pengambilan data, terus motornya nggak bisa jalan. Lumpur. Itu penuh lumpur ternyata. Itu sama Mas Agape, sama Mbak Rena. Terus pernah juga sama Mbak Rena, sama Mas Bambang. Itu 2 kali kami mengalami hal itu. Terus pengalamannya kami diajak makan-makan. Itu nggak bisa terlupakan sih, sesi makan-makannya. Terus yang berkesan itu pemberian materi-materinya sih, yang kayak materi-materi baru kami kenal, kayak tentang tutupan kanopi itu seperti apa. Itu kayak berkesan sih, yang masih tersimpan seperti itu. Kalau berkesan ya sama kayak yang dibilang sama Hikmah kan, pas kita baru nyampe di sini, kumpul ke ruang rapat, terus kayak semuanya memperkenalkan diri, itu tuh kayak ngerasa diterima aja gitu. Terus tuh kayak kita baru 2 hari di sini, kayak nggak ngerasa 2 hari. Jadi kayak kita tuh ngerasa udah lama di sini. Kayak orang-orang di Ikamat tuh bisa bikin kita ngerasa nyaman aja gitu di sini. Serunya kayak kalau ada staff yang ulang tahun tuh dirayain, aku suka aja gitu ngeliatnya. Kayak solid aja, persaudaraan dan kayak rasa keluarganya itu dapat di sini. Dari magang di Ikamat juga, aku tuh kayak ada ketertarikan gitu buat bekerja di bidang mangrove, di bidang pengelolaan pesisir lah terkhusus kan. Soalnya kan selain mangrove itu penting, dari ditanam, terus di monitoring, direhabilitasi, terus tuh kan mangrove juga punya nilai ekonomisnya gitu, bisa dibuat jadi produk, jadi makanan. Terus selain itu juga mangrove kan harus dicitrakan, dipetakan gitu. Jadi kayak untuk lapangan kerja menurut aku kayaknya menarik. Kalau untuk karir kedepannya itu kayak lumayan memberi ilmu baru. Misal tentang cara pengolahan itu, kayak pengolahan dan pelestariannya itu udah membuat kita kayak oh menarik ya, bisa mengolah dan melestarikan itu gimana ya untuk jangka panjangnya ke depannya itu seperti apa. Itu kayak bisa dijadiin kayak lapangan kerja, terus untuk pendidikan baru itu bisa sih. Kalau saran dari aku kayaknya cukup dipertahankan aja sih solidaritasnya. Terus kayak udah banyak hal-hal baik di Ikamat, dipertahankan aja sih ratingnya. Iya, sama untuk semoga bisa menerima mahasiswa-mahasiswa yang mau magang sih. Ya, semoga kami lebih banyak. Semoga kedepannya bisa menerima mahasiswa magang lebih banyak kotanya. Iya, kotanya. Karena di sini tuh benar-benar worth it gitu loh kalau buat belajar, buat magang, buat anak magang yang kayak benar-benar dari kampus nih. Terus pengen tahu lokasi, kondisi di lapangan itu gimana. Nah, di sini tempatnya. Sini di Ikamat. Satu kata untuk Ikamat, sukses. Kalau dari saya satu kata untuk Ikamat, mantap. Semangat mangrover.